الر- Kalau di pondok pesantren itu ada yang namanya Baksul Masail di pondok pesantren. Oke, kalau dalam pesantren itu ada kegiatan muhadharah itu latihan sama, latihan pidato. Ada yang namanya Baksul Masail. Baksul Masail itu membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat ataupun dalam hal ibadah, itu namanya Baksul Masail. Di dalam Baksul Masail maksudnya anak pondok ini, anak pondok kalau Baksul Masail itu main bawa tumpukan-tumpukan kitab. Ada yang bawa 4 kitab, ada yang bawa 2 kitab, ada yang bawa 3 kitab, macam-macam. Ya, macam-macam kitabnya diambil dari kitab macam-macam. Enggak, 4 kitab sama semua tidak. Ya 3 kitab sama semua tidak, tapi macam-macam kitab. Nah ini saya membawa kitab seperti ini, ya. Ini untuk memperkenalkan Bapak, memperkenalkan kepada Bapak jamaah sekalian, bukan berarti sombong seperti bahwa kita bukan. Ya, cuma memperkenalkan Bapak, di dalam kitab ini ada yang namanya kitab Mizanul Kubro. Ini namanya kitab Mizanul Kubro. Ya, kitab Mizanul Kubro ini, Mizan itu timbangan, Al-Kubro itu yang besar. Jadi pertimbangan-pertimbangan yang besar menurut pendapat-pendapat para ulama. Kemudian ada yang kitab tebal seperti ini, ya, ini namanya Bidayatul Mujtahid. Ya, kitab Bidayatul Mujtahid. Bidayatul Mujtahid ini adalah hasil ijtihad daripada beberapa imam ahli fikih. Dari beberapa imam ahli fikih. Nanti saya contohkan di dalam kitab yang tertradisi. Kemudian di sini ada namanya kitab At-Tadhib. Kitab At-Tadhib itu adalah kitab sarah daripada kitab Fathul Qorib Mujib. Ya, kitab sarah Fathul Qorib Mujib. Semua kitab ini membahas masalah fikih. Ya, membahas masalah fikih, ditimbang gitu ya, ditimbang permasalahan, lalu pendapat daripada 4 para ulama mujtahid atau ulama ijtihad yang ahli dalam ilmu fikih. Permasalahan apa? Ya, di sini kita lanjutkan materi kita yang kemarin. Ya, permasalahan sholat sunnah muakkad. Permasalahan sholat sunnah muakkad. Ini sholatnya sholat sunnah, tapi muakkad, yang dianjurkan, yang dikuatkan, ya, itu muakkad. Apa sih sholat muakkad? Sholat sunnah muakkad. Sholat sunnah muakkad itu adalah sholat sunnah yang selalu dikerjakan oleh Nabi, nggak pernah ditinggalkan. Itu sholat sunnah muakkad. Ya. Sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, tetap sunnah, tapi nggak pernah ditinggalkan. Ya, tapi sholat sunnah muakkad di sini bukan sholat sunnah muakkad rawatib. Ya, di luar sholat sunnah rawatib. Apa itu sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Itu sholat sunnah rawatib. Ya, seperti apa? Qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, ya, qobliyah subuh, itu rawatib. Nah, rawatib itu pun ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Apa itu muakkad? Muakkad itu adalah sholat sunnah yang selalu
Nah, yang kita bahas sejak kemarin ini adalah sholat sunat rawatib, ya, sholat sunat goiru rawatib muakkad, di luar sholat wajib, ya, di luar sholat wajib. Tapi yang muakkad, apa itu? Kemarin yang pertama apa? Sholat sunat tahajud. Sholat sunat tahajud. Ini Nabi Muhammad sholat sunat tahajud, beliau tak pernah meninggalkan, selalu beliau kerjakan. Berapa banyaknya? Paling sedikit 2 rakaat. Ya, sholat sunat tahajud paling sedikit 2 rakaat. Yang biasa-biasa dilakukan itu paling banyak 4 rakaat. Ya, tapi walaupun Nabi Muhammad itu mengerjakan 2 rakaat sholat sunat tahajud, beliau itu mengerjakannya sampai kakinya bengkak. Ya, Nabi Muhammad Pak, yang namanya sudah diampuni dosanya, sudah dijalan masuk ke dalam surga, mengerjakan sholatnya sampai kakinya bengkak. Ya, bapak-bapak yang belum ketahuan masuk surganya juga bengkak kakinya. Ya, coba beri-beri. Tahajud kamu tadi tinggalkan. Tadi beri-beri, tahu nggak Pak beri-beri? Kalau di pencet itu mall, mall, betul, beri-beri bengkak gitu. Cuma sekurang bengkaknya. Nabi Muhammad itu tahajud setiap malam. Ya, makanya sholat sunat tahajud itu termasuk kategori sunatnya sunat muakkad, bukannya wajib. Tapi Nabi Muhammad nggak pernah meninggalkan 2 rakaat. Allah firmankan tadi ayatnya sudah dibaca sama Ustaz Habib itu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Sudah jelas itu. Ya, nasnya. Nafilatan lak. Nafilah itu sunnah. Laka dibacanya lak. Ya, laka itu bagimu. Untuk apa? Asa ayya ba'asa rabbuka maqaman mahmuda. Supaya kamu mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Jadi kalau bapak-bapak ingin mendapatkan tempat yang mulia, ya, nah itu perbanyak sholat sunat tahajud. Tapi ingat, ya, setiap kali kita melaksanakan ibadah, ya, harus dikerjakan dengan hati yang ikhlas. Jangan terbawa dengan iming-iming. Tapi yakin bahwa itu terjadi, bahwa itu ada. Allah nggak melayani janji, Allah nggak ingkar janji. Allah janjikan seperti itu, namun kita jangan terlalu mengharapkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Udah ikhlas saja. Yang kedua, sholat sunat muakkad, ya, ghairu rawatib ini itu adalah sholat sunat tahajud. Ya, sholat sunat duha. Sholat sunat duha. Ya, kapan itu dilaksanakan? Sholat sunat duha itu di pagi hari. Ya, berapa rakaatnya? 2 rakaat minimal. Ya, 8 rakaat maksimal. Ya, duha dilaksanakannya di pagi hari. Ya, itu sunnah juga tapi muakkad. Nabi nggak pernah meninggalkannya. Kemudian yang ketiga yang perlu kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, sholat sunnah muakkad. Ya. Yang ketiga adalah sholatul tarawih. Sholatul tarawih, sholat sunnah tarawih. Ini pun termasuk sholat sunnah muakkad. Nabi pun nggak pernah meninggalkan sholat sunnah tarawih. Ya, kita juga nggak pernah meninggalkan Ustaz. Ya, kita sholat sunnah tarawih. Cuma kita cari-cari musola dan masjid. Imamnya yang cepat yang mana ini? Ya, di Hidayatullah siapa imamnya ini? Mau Ustaz Habib.
Tapi mau apa dah? Suruh aja cepet. Ya kita salah. Atau udah di rumah aja sholatnya gitu kan? Di rumah sholat. Nah ini sholat sunat muakkad ya, di luar sholat sunat wajib. Termasuk tarawih. Waktu sama qiyamul Ramadan. Waktu sama qiyamul Ramadan. Sholat sunat tarawih ini dinamakan juga qiyamul Ramadan. Ya, mendiri maksudnya qiyamul Ramadan apa? Ya, menghidupkan salah satu sholat sunnah, salah satu ibadah sunnah untuk menghidupkan bulan suci Ramadan. Jangan sampai bulan suci Ramadan itu sepi, sunyi, senyap. Ya. Sepi, sunyi, senyap. Sudah sholat, habis sholat isya sudah selesai bubar. Nah ini berarti seperti malam-malam biasa. Makanya waktu sama qiyamul Ramadan dinamakan pula qiyamul Ramadan. Wahia dan sholat sunat tarawih isyruna rakaatan 20 rakaat fi kulli lailatin min layali Ramadan. Setiap malam di bulan suci Ramadan. Ya, wa yusalli kulla raka'ataini bi taslimatin, dan sholat setiap 2 rakaat bi taslimatin dengan 1 kali salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi sebanyak 10 kali salam. 10 kali 2 20 rakaat. Wa waktuha, adapun waktunya baina sholatil isya wa sholatil fajri. Adapun waktunya yaitu antara sholat isya dan sholat fajar. Ya. Waktu sholli qoblal witri, dan sholat tarawih itu sebelum sholat witir. Jadi sholat tarawih kami sholat isya, lalu sholat tarawih, baru sholat witir. Ya. Ruwiyah Bukhari, riwayat Imam Bukhari, nomor hadis 37. Wa Muslim, dan hadis riwayat Muslim, nomor hadis 759. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ya, man utawi sapa wonge qama kang ngadhekake sapa siman ramadhana ing bulan Ramadan imanan balik iman wa ihtisaban ghufira lahu, wa ihtisaban dan ikhlas ghufira lahu, maka Allah akan mengampuni ma taqaddama min dambi, dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kalau bapak-bapak melaksanakan sholat sunat tarawih, ya, ini Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Padahal sholat sunat tarawih untungnya tepat tuh, ya, kalau kita sholat sunat tarawih. Ruwiyah Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari, nomor hadis 882. Wa Muslim, dan hadis riwayat Muslim, nomor hadisnya 761. Walabdullahu an Aisyah, kaji dari sangka Aisyah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid datal laila. Jadi ceritanya sholat tarawih itu, ya, suatu saat Nabi Muhammad itu sholat di masjid. Ya, suatu saat di bulan Ramadan ini, suatu ketika Rasulullah sholat di masjid di bulan suci Ramadan itu selesai sholat tarawih. Fasalla bi sholatihi an-nasu. Fasalla, maka sholat bi sholatihi, dengan sholatnya kanjeng Nabi, siapa an-nasu, manusia. Jadi orang-orang pun mengikuti sholat bersama dengan Nabi gitu. Ya, orang-orang pun yang sekitar situ
selesai sholat Isya, ya, mereka itu tidak pulang, menunggu Nabi Muhammad, lalu Nabi sholat, ikut dengan Nabi ketika itu. Ya, tsumma shalla minal qabilati, fakathurun nas. Kemudian beliau sholat lagi berikutnya. Fakathurun nas, maka semakin banyak manusia. Tumastama'u minal lailati tsalitsah. Kemudian orang-orang itu pada berkumpul semua di malam ketiga. Di malam ketiga bulan Ramadan, ya, melihat malam pertama, malam kedua Nabi Muhammad itu melaksanakan sholat sunnah itu, lalu semua orang pada berkumpul semuanya mengikuti sholat Nabi. Al-Rabi'ah, di malam keempatnya malam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi enggak keluar lagi tuh, Pak. Ya, di malam keempat itu Nabi enggak keluar lagi ke masjid untuk melaksanakan sholat seperti malam pertama, kedua dan ketiga, enggak. Ya, Nabi Muhammad itu di malam keempat enggak keluar lagi seperti malam pertama, kedua dan ketiga. Falam yakhruj ilaihim, Nabi Muhammad tak keluar lagi bersama dengan mereka. Ya, falam asbaha, sampai waktu subuh. Orang-orang pada nunggu, mana kok Muhammad enggak keluar lagi, enggak melaksanakan sholat lagi berjamaah dengan kita seperti malam pertama, malam kedua di bulan Ramadan, sampai waktu subuh. Qala, lalu Nabi berkata, qad ra'aitul ladzi shana'tum falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khasyitu an tufrada alaikum. Nah, ini kata Nabi Muhammad nih, ya. Nabi Muhammad ketika qad ra'aitul ladzi shana'tum, qad ra'aitul ladzi shana'tum, aku melihat sesuatu yang dikerjakan oleh kamu semua. Falam yamna'ni, aku enggak mencegah. Falam yamna'ni, aku enggak mencegah apa yang kamu lakukan. Minal khuruj ilaikum illa anni khasyitu an tufrada alaikum. Tapi aku khawatir hal yang itu dijadikan suatu kewajiban untukmu, gitu. Jadi Nabi Muhammad itu mengetahui bahwa orang-orang itu mengikuti sholat bersama dengan Nabi, ya. Kemudian di malam ketiga, di malam keempat mereka berkumpul juga sholat, tapi tanpa ada Nabi. Nabi tahu itu, tapi Nabi sengaja gak keluar, gitu maksudnya. Kenapa? Karena khawatir kalau seandainya Nabi keluar sholat lagi bersama dengan mereka, khawatir qiyamul Ramadan itu menjadi hukumnya wajib, dijadikan wajib oleh mereka. Ini yang kekhawatiran oleh Rasulullah SAW. Makanya di sini Pak, di dalam kitab Mizanul Kubro, dalam kitab Mizanul Kubro diterangkan. Ini kita buka yang pertama. Ya. Jadi bapak-bapak pengen ikut baca silakan. Abi ciplek baca. Ya. Oh. Udah mau kacamata ya. Apa? Aja deh. Wa min dzalika qaulun Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal. Jadi beberapa orang. Wa min dzalika, dan dari permasalahan itu salah
salah satu permasalahan itu. Kaulun, suatu pendapat. Abi Hanifah, dari Imam Hanafi. Wa Syafi'i, dan Imam Syafi'i. Wa Ahmad bin Hanbal, dari Imam Hambali. Ya, terdapat 3. Ya, ada 3 imam ahli fikih atau ijtihad mengatakan inna sholatan tarawih fi syahri Ramadan 20 raka'atan wa annaha fil jamaah afdal. Ya, ma'a qauli Malik. Yang keempat adalah perkataan Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Maliki. Beliau mengatakan 20 rakaat ditambah 3 witir dikerjakan lebih utama berjamaah. Nah, itu ya. Wa annaha fil jamaah afdal ma'a qauli Malik fi dari riwayatin anhu innaha sittata wa talatuna raka'atan wa in fa'alaha fil baiti ahabbu ilayya wa bidzalik qala Abu Yusuf ya wa qala min qadrin ala ayyusalli tarawih fi baitihi kama yusalli ma'al imam. Nah, ini Pak. Jadi keempat imam tadi itu, ya keempat imam nih, Imam siapa tadi? Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, dan salah satu perkataan daripada Imam Malik bahwa sholat sunat tarawih 20 rakaat ditambah 3 witir menjadi 23 rakaat. Di dalam sholat tarawih wa ana fil jamaati afdal, ya, dilaksanakan di berjamaah, secara berjamaah itu lebih utama. Tetapi salah satu pendapatnya Imam Malik. Jadi kan Imam Malik itu sama dengan imam-imam yang lain. Maksudnya kalau Imam Syafi'i itu ada yang namanya qaul jadid, ada yang namanya qaul qadim. Ya, demikian pula Imam Malik. Ya, ada yang beliau mengatakan suatu ketika mengatakan begini, ada di suatu ketika mengatakan begini dalam satu permasalahannya sama. Salah satu pendapat Imam Malik, ya, Imam Malik tadi mengatakan mengikuti afdal dalam berjamaah, tapi Imam Malik juga mengatakan dalam satu perkataan beliau, ya, wa in fa'alaha, gitu kata Imam Malik, wa in fa'alaha fil baiti ahabbu ilayya. Apabila dilaksanakan di rumah, gitu ya. Apabila dilaksanakan di rumah, ahabbu ilayya, itu yang aku cintai, aku sukai. Jadi dalam hal ini sholat sunat